Apa dalil zakat fitrah dengan uang? Dan bagaimana jika panitia zakat jual beras di masjid? Jamaah beli dulu. Dua pertanyaan Fitri. Ughnuhum lihadzal yaum. Hadis Nabi. Ughnuhum lihadzal yaum. Cukupi kebutuhan mereka hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri. Jangan sampai mereka hari Idul Fitri 1 Syawal itu masih lagi minta-minta. Cukupi kebutuhan mereka. Maka kata mazhab Hanafi, Hanafi yang membolehkan pakai uang ini, mencukupi kebutuhan mereka adalah tercukupi juga dengan uang. Itulah makanya boleh diuangkan. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan zakat fitrah mesti dengan quds al-balad, makanan pokok. Kalau di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Kalau di kampung tuh makan jagung, kasih jagung. Kalau ada yang mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah bid'ah karena tak dibuat Nabi, maka membayar zakat fitrah dengan beras juga bid'ah karena tak dibuat Nabi. Karena membayar zakat fitrah dengan makanan pokok juga adalah ijtihad. Dan membayar dengan uang juga ijtihad. Kenapa dengan beras ijtihad dikatakan sunnah, sedangkan dengan uang dikatakan bid'ah? Tak pernah ada ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengejek. Tak pernah ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyerang mazhab Hanafi. Orang sekarang aja. Maka bacalah kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Al-Bayan lima yushghilul azhan, Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam masalah zakat fitrah, beliau lebih condong untuk membayar dengan uang. Kenapa? Zaman dulu orang pakai barter. Orang zaman dulu pakai barter. Jadi kalau saya fakir miskin, lalu saya dapat beras, dapat gandum, dapat beras, dapat beras, dapat beras. Beras saya yang banyak tadi bisa saya bawa ke pasar untuk ditukarkan dengan kain. Bisa ditukar dengan buah, karena dulu barter. Barter barang dengan barang, atau dengan emas, itulah dinar, atau dengan perak, itulah dirham. Sekarang, kalau kita kasih fakir miskin beras sampai 3 goni, bisa dibarternya beras itu? Tidak. Beras itu tetap dibawanya ke warung, dijualnya untuk dapat duit. Makanya jangan salahkan orang sekarang bayar pakai duit. Karena dibayar pakai beras pun nanti beras itu tetap juga dijualnya lagi, karena besok pagi dia mau beli ayam, mau beli ikan. Zaman dulu bisa gandum itu dibarter dengan ayam. Sekarang bawalah beras itu barter ke ayam. Mana mau tukang ayam? Tetap juga beras itu nanti dijualnya lagi ke toko, mau dapatkan duit. Itu alasan Syekh Ali Jum'ah tentang membayar pakai uang. Tapi saya pribadi, dari sejak pulang dari Maroko tahun 2008 sampai tahun ini tidak pernah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai beras. Tapi saya tak pernah membid'ahkan, menyalahkan orang yang pakai uang. Lalu Ustaz sendiri bagaimana bayar zakat fitrah? Beli beras yang paling enak, dimasukkan ke plastik 3 kilo, plastik hitam 3 kilo. Plastik putih boleh Pak Ustaz? Boleh. 3 kilo serahkan. Begitu saya bayar zakat fitrah. Kau mau bayar pakai uang, bayar pakai uang. Tapi berat berasnya menurut hitungan mazhab Hanafi. Berapa berat menurut mazhab Hanafi?
3, sekian. Lupa saya 3, berapa. Kalau kau mau bayar pakai beras, makanan pokok, ikutlah berat menurut mazhab Syafi'i. Ada yang menyebut 2,5, ada yang menyebut 2,7, ada yang menyebut 3, pakai pertengah 27. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau pakai uang, ikut berat menurut mazhab Hanafi. Kalau mau beras, ikut berat menurut mazhab Syafi'i. Jangan kau bayar pakai uang, beratnya Syafi'i. 2,7 nih kau uangkan. Itu berarti talfiknya campur aduk. Beratnya berat Syafi'i, tapi duitnya duit Hanafi. Pusing saya Pak Ustadz. Berarti belum cukup buka puasa tadi. Atau kelebihan kolak. Teknis membayar. Kalau mau bayar pakai uang, ikut berat 3, sekian, bayar pakai uang. Nih uang. Kalau mau bayar pakai beras, ikut teknis macam saya tadi. Beli beras, masukkan ke plastik, berapa? Istri, anak lagi. Ada keponakan di rumah tuh, semua yang kau tanggung. Emakmu, ayahmu ada di situ, bayarkan. Assalamualaikum Pak, ini zakat fitrah beras saya, ini beras anak saya, ini beras emak saya, ini beras bini saya, ini beras untuk ponakan saya. Begitu. Jangan kau bawa duit dari rumah, sampai di masjid, baru kau beli beras. Adik penjaga masjid, iya, ada jual beras sini? Ada, mana berasnya? Ini. Ku beli beras ini 3 kilo tunai. Aku bayarkan untuk zakat fitrahku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah biniku. Udah ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah anakku pertama. Ya? Ya. Ku beli lagi. Ku bayarkan zakat fitrah untuk anakku nomor 2. Ya. Ku beli lagi, ku bayarkan zakat fitrah untuk keponakanku. Yang punya beras ini siapa? Akad jual beli kau tak sah. Kecuali adik penjaga masjid tadi memang dia tukang jual beras. Ditimbunnya di situ ada 1 kontainer udah dibungkus-bungkusnya. Kalau beras itu cuma sebungkus, udah kau beli. Iya. Dari mana kau beli? Dari dia. Dia rupanya punya beras itu. Kan tidak. Beras siapa itu? Akad jual belinya tak sah. Maka zakat fitrahnya pun tak sah. Kalau mau bayar pakai duit, beras berat menurut Hanafi. Kalau mau bayar pakai beras, berat menurut mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur mazhab Hambali, mazhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. 1 sok. 1 sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud, 4 kali mud. Kalau mud 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2,6, 4 sampai 2,8 antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada mazhab besar, mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa, gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada.
Karena ini pendapat imam besar madhab Malik Hanafi, maka nggak usah ragu jika ingin menggunakannya, ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya karena harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama-ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada dua misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok. Kalau zabib setengah sok. 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka. Ya bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang satu sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib. Zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka satu sok. Baik, satu sok dengan separuh sok. Kalau satu sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi mendapatkan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi, sudahlah. Para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah. Selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh-boleh saja. Dalam madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i, dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kula nu alhamdulillah kula nu dadi rujukan mereka yang bingung-bingung. Nah itu kan saya butuh referensi. Ternyata kitab ya tadi ada kitab I'ana, ada kitab Tarsihul Mustafidin. Itu beliau kan sering berseberangan dengan Mu'in. Tarsih biasa. Oh biasa ngeritik Mu'in. Wah sekali itu terlalu berat. Umat itu ora usah ngono, kok fiwarototil halak rusak umat itu kayak gampang. Misalnya gini, coba misalnya sampean praktek. Tentu kita hormat sama Mu'in, sangat-sangat hormat. Tapi ada kaul-kaul di Mu'in yang tidak mungkin kita ikuti dalam konteks Indonesia. Ini saya ulang lagi dalam konteks Indonesia. Misalnya zakat. Zakat itu harus berupa beras, harus berupa. Tapi Abu Hanifah bilang boleh pakai dinar. Macam-macam. Oh, itu kalau sarah relatif stabil karena beliau menangi zaman yang pun rubah macam-macam. Kata beliau malah ngendikan gini, buat dinar anfa'ulil mustahik. Justru duit itu oke. Kadang wong butuh duit. Misalnya zakat amen untuk beras saya. Endi gue blojo endi. Aku pengine blojo amen untuk beras. Lu sabsik banget. Ini cerita Tahadus bin Nikmat. Saya mulai miskin zaman merantau di Jogja, itu oleh di rumah. Aku zaman melarat itu urung tahu zakat gak nganggo duit. Saya itu masih menangi. Pertama kuat itu zakat 3 kilo. Kalau benar 3 kilo setengah. Ini kurang pas-pasan. Kau 2 kilo setengah sembrono bal ora oleh. Kalau pertama zakat ya 3 kilo. Sakniki 5 kilo. Iku mesti tak kei duit. Kulo cek menangi man. Pertama kulo kelar itu sampai 10.000. Terus muda 20.000. Sakniki minimal 50. Mergo kulo bayangno. Intikal dadi dhuwit iku intikal Hanafi kok gak ngregani Imam Syafi'i. Mboten ngregani Imam Syafi'i. Lah ya kula balen. Nak tak konversi dadi dhuwit kok gak ngregani Imam Syafi'i. Tapi nak beras tok aku roh wong kadang butuh iku blonjo, mergo beras wis duwe akeh. Beras wis duwe. Niki ada dia kalau Mbah Imam Syafi'i kalau tepanut jenengan tapi realistis. Mergo wong butuh blonjo barang akhire beras, yo duwe. Nanti